Ya, dia melakukannya, ujar Roy dalam hati. Ia mulai izin ke sang suami bahwa ingin ditemani dirinya selama penelitian itu. Mungkin ia juga risih bila sedang bertugas begitu diganggu orang ngumpet di bawah meja saat ada tawuran. Umi risih sama anak itu. Abi temenin Umi yuk, takut-takutin. Junet menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa anak muda sekarang nekat-nekat? Memang istrinya ini salah satu tambang emas buat lelaki yang nekat mendekatinya. Wajah cantiknya yang matang, pembawaan manja, yang indah. Dia trauma dengan mimpi tadi sore. Jangan sampai hal itu terjadi. Nauzubillah, pikir Ustadz. Sama Abi aja berani waktu jalan-jalan ke sungai, malah terang-terangan ini ingin ngajak Umi ke air terjun. Abi kirain itu cuma bercandaan anak muda, ujar Pak Ustadz. Itu bukan bercanda, Abi. Dia memang gak takut sama Abi, ujar Ustazah. Dia pernah nanya umur Abi berapa, pas Umi jawab dia malah lebih nekat ngajak Umi keluar lagi. Pak Ustadz khawatir, ia makin curiga ke Andi. Ia melihat wajah suaminya. Ia tahu Pak Ustadz terlalu malas untuk seumuran seusianya mengurusi anak seusia Andi. Ia tipe lelaki pelin-pelan dan tidak tegas. Wajar bila teman kampus yang itu semakin berani. Ustazah tak bisa berbuat apa-apa, hanya mengeluh. Kenapa suaminya pelin-pelan dan tidak tegas? Setelah melihat wajah suaminya yang diam itu, Ustazah bilang, kalau Abi mau, ujarnya melihat ke Roy. Roy aja yang nemenin Umi, ujarnya lagi. Abi juga bisa tenang, gak ada yang ganggu Umi. Lanjutnya sambil mengingatkan sang suami apa yang dilakukan Roy tadi pagi. Entah kenapa di Roy ada yang tidak enak. Saat tegas, ustazahnya ini mau ditemani dirinya dibanding sang suami. Ustazah menganggap Roy lebih bisa memberikan rasa aman. Ayolah Bi, Umi risih diganggu terus. Roy bisa nakut-nakutin Andi sedikit biar nggak ganggu lagi, ujar Ustazah lagi. Memang Pak Ustadz berpikir lebih tenang bila Roy menemani di sana. Istrinya bercerita apa yang sudah dilakukan Roy tadi pagi. Andi juga melihatnya, satu sisi ia terlalu malas untuk menemani sang istri bertugas. Satu sisi ia juga trauma dengan sang mimpi. Ah, jangan sampai. Pikirnya amit-amit dengan mimpinya itu. Ustazah tahu Pak Ustadz curiga ke Andi, bukan ke Roy. Ia percaya ke Roy setelah dilakukannya pagi tadi. Sedangkan Ustazah hanya ingin mendengar reaksi sang suami. Ia tahu suaminya tidak tegas. Pikiran bingungnya apalagi setelah mimpi tadi. Ditambah ada teman kuliahnya yang terang-terangan membuat istrinya risih, tapi tak bisa memberi rasa aman untuk istrinya. Gak nginep kan? Tanya Pak Junet. Ustazah mulai senang, nampaknya gak ada yang berani mengganggunya Sabtu besok. Pulang sore kok. Ya sudah, kamu jagain Roy kalau ada apa-apa, ujar Pak Ustadz ke muridnya. Berarti aku ngajar dulu Pak Ustadz. Gampang, saya yang punya kurikulumnya. Benar dugaan Ustazah. Suaminya curiga ke Andi, bukan ke Roy. Satu sisi, ia khawatir mimpi buruknya yang membuatnya tertawa itu benar-benar terjadi. Ia lebih curiga ke Andi, bukan ke Roy. Dan sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita lanjut selanjutnya. Roy lebih bisa melindunginya, ia merasa aman bila Roy menemaninya ke sana. Sebagai seorang wanita, kebutuhan rasa ingin dilindunginya oleh seorang pria terpenuhi oleh Roy. Dua yang bisa memberi rasa aman itu. Ustazah melihat Roy sambil tersenyum, namun tidak dengannya. Kalau itu yang Abi mau, ujar istrinya. Ustazah tanpa suara ke arah suaminya. Suaminya pun membalasnya. Mereka menyelesaikan acara makan malam mereka sampai pukul 9 malam. Pagi harinya, Roy sedang memanjakan dirinya dengan mandi di sungai belakang rumah para sesepuh pesantren ini. Setelah lari mengelilingi pesantren, Roy bersantai di sungai itu. Semalam adalah malam Jumat, banyak yang mandi besar pagi ini. Setelah kardio tadi yang melihat Ustadz Junaid sudah duluan berada di sungai ini subuh sekali. Roy tersenyum. Namun yang membuat dia bingung setelah Pak Ustadz selesai mandi tadi, ia mengobrol dengannya sejenak. Tadi sambil bercanda bahwa ia menggunakan sesuatu semalam. Meski bercanda, tetap membuat Roy bingung. Perasaan dia dulu yang bilang wanita sejati untuk lelaki sejati. Di mana letak sejatinya bila memakai seperti itu. Tapi Roy sedikit mewajarkan karena ia sudah tahu asal-usul pernikahan darinya dengan Ustazah Ipa semalam. Bareng Kiai. Andai Pak Ustadz tahu Roy memperhatikannya lebih saat setelah mendengar humor itu. Aini dan Pak Ustadz Fian pergi menginap ke rumah saudaranya dari semalam. Karena semalam ada pentas seni santri. Membuat kegiatan Ustadz Fian kosong sehingga mereka memutuskan untuk pergi menginap ke sana. Roy berenang dari batu ke batu di area sungai yang jernih itu. Berenang di sini sudah seperti terapi untuknya. Suasananya sangat tenang, udara sangat sejuk. Ia melihat Ipa datang sambil membawa sepiring ubi rebus. Terlihat masih ngebul ubi rebus itu di tangan Ustazah. Roy beranjak ke tepi untuk menghampirinya. Saat Roy berdiri, Ustazah melihatnya.
Ini dimakan dulu, ujarnya. Sebagai seorang wanita, ia merasakan hal yang aneh saat melihatnya. Ia memakai kaos abu-abu, tangan panjang, dan hijab berwarna hitam. Makasih udah ngerepotin, meski sungkan tapi tidak enak bila menolak makanan yang disediakan istri ustadznya itu. Roy mengambil piring itu. Ia berdiri dekat Ustazah sambil melahap ubi hangat. Ustazah curi-curi pandang ke arah lelaki. Badannya tinggi besar. Setelah obrolan tadi malam, ia merasa lebih aman di dekat Roy. Entah kenapa, sebagai seorang lelaki, Roy yang bisa memberikan rasa aman itu bukan sang suami. Ia tidak pernah merasakan perasaan seaman ini bila dengan sang suami. Roy melihat wajah Ustazah yang segar. Istri Pak Ustadz ini nampaknya sudah mandi. Namun sayang, kenapa semalam harus melakukannya? Jadi beresin gudang, tanyanya. Jadi dong, jawab Roy. Aku tunggu sama Pak Ustadz di sana. Siap. Saat wanita itu hendak mengembalikan badan sambil tersenyum, pandangannya tak sengaja melihat ke arah tenda. Meski singkat, ia bisa melihat itu. Sudah berbalik mata, sempat melirik kedua kalinya, sampai akhirnya ia membelakanginya. Tentu ia merasa malu. Ustazah sambil sedikit melotot, langsung membalikkan badannya, bersihkan tenggorokannya. Kamu santai aja dulu di sini, jangan buru-buru. Ya, Ustazah. Roy meneruskan mandinya. Subscribe dulu teman-temannya, karena subscribe itu gratis. Biar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya di channel ini. Jika sudah, terima kasih. Ia mendengar suara musik dari Vampire Weekend yang berasal dari depan rumah Kiai Basri. Dengan penampilan segar dan hanya memakai celana jeans, Roy menghampiri arah suara itu dari sungai. Ia berjalan menuju rumah Kiai Basri, melihat ada mobil SUV berwarna merah yang berhenti di depan rumah Kiai Basri. Saat ada yang keluar dari mobil itu, Roy tak percaya yang dia lihat. What? Ujar Roy. Ia lebih mendekati orang itu sambil memakai kaosnya. Alex? Ujar Roy berteriak. Royhan? Ujar lelaki botak yang tingginya hampir sama dengannya itu. Alex, tahu dari mana lu gua di sini? Itu adalah teman dekat Roy, satu geng sewaktu masih di luar dulu. Sebetulnya tak ada yang tahu keberadaan Roy di sini. Sengaja ia sembunyikan dirinya di tempat ini. Mereka lantas berpelukan. Gua tahu tempat ini dari bokap lu. Gua mohon-mohon supaya dikasih tahu. Anak-anak udah kangen banget sama lu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah gua baik. Nanti juga saatnya gua pulang kok. Makin seger aja lu sekarang. Badan lu makin jadi. Ya, gua udah tenang di sini Lex. Makanya gua nggak mau pulang dulu. Gua ada rencana. Rencana apa? Masuk dulu. Sebetulnya Roy sudah homesick. Ia sangat kangen rumah. Cuman tinggal satu pekerjaan saja yang harus ia selesaikan di sini. Ia cerita tentang pengalaman pertamanya di sini, tentang proyek ini, gosipnya, juga tentang semua kesehariannya di sini, juga cita-cita dan kemauannya. Lu kan harus mulai kuliah lagi, Roy. Itu dia, Lex. Ayah pengen gue kuliah ke Aussie. Makanya sebelum ke sana harus punya pegangan. Gue juga mau ada kegiatan buat pesantren ini. Soalnya di pesantren udah nolongin gue. Ya, gue hargain semua keputusan lu, Sob. Apapun yang lu mau. Gue ada di belakangan lu. Lalu nggak bilang anak-anak yang lain kan gue di sini. Tadinya mau gue bilangin biar pada heboh. Tuh si dokter Roy udah jadi pak ustadz di pesantren. Hahaha. Gue udah nggak bakalan jadi dokter Lex. Gue direhab full di sini disembuhin. Tadi gue masuk pesantren santriwatinya cakep-cakep ya. Ustazanya juga. Pantesan betah lu di sini. Iyalah, gue betah baik-baik orang sini. Gue kan emang alumni nggak alumni jadi di sini, ujar Roy. Banyak kejadian sana teman-teman setelah lu ngilang Roy, mereka nanyain lu, apalagi si Puput tuh. Mantan lu hampir frustasi nyariin lu. Kalau ada yang nanyain gue, bilang gue udah ada di jalan yang benar. Kaki Roy ditendang, laga lu pakai istilah gitu. Ya kalau nggak begini, kapan gue berubahnya Lex? Pih, gue jadi ragu kodrat lu berubah Roy. Masa gue langsung jadi sufi? Ya kagak lah, bertahap. Mereka melepas kangen, saling mengulang cerita-cerita mereka yang lalu. Benar, Roy sungguh homesick. Setelah Pak Kiai datang, ia hendak pulang ke rumah. Roy juga membawa temannya mengunjungi lokasi hendak dibangunnya penginapan itu. Ia juga diajak keliling pesantren, diperkenalkan dengan ustadz-ustadz di sana.
Sampai ia lupa dengan janjinya bersama Ustazah membersihkan gudang itu. Roy menyuruh Alex menginap, namun setelah hampir 5 jam di tempat ini, Alex harus pulang. Ia berniat menginap di sini dalam waktu dekat, tidak sekarang, karena ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah luas saling mengobrol, bertukar cerita, melepas rasa kangen, Alex berniat pamit. Ia akan datang lagi sekira seminggu dari sekarang. Gua tunggu, ujar Roy. Roy juga memaklumi, karena jarak dari pesantren ke rumah temannya itu memakan waktu sampai 5-6 jam. Temannya harus pulang sekarang karena tak mau kemalaman. Setelah Alex pulang, Roy hampir lupa dengan janjinya membersihkan gudang bareng Ustazah. Dan waktunya bersambung.